kita pagi ini, amin. Hari ini kita merayakan Paskah, Bapak Ibu sekalian, yaitu hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, amin. Amin. Karena Yesus bangkit, maka kita semuanya juga pasti bangkit dan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari Jumat kemarin, maka pada hari Paskah ini tema Paskah kita adalah hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan adalah tema Paskah kita hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kemenangan bagi saudara, Tuhan sudah berikan kemenangan bagi saya, Tuhan sudah tebus kita, maka sudah seharusnya lah kita juga hidup untuk memuliakan Tuhan, amin. Nah, untuk itu saja kita buka kitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang genap, sidang jemaat baca ayat-ayat yang ganjil. Jadi saya mulai ayat 20 dan teruskan 21 sampai 36, kita baca berganti-gantian agar kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, Yesus memberitahukan kematiannya. Ini adalah judulnya Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini kita akan fokus kepada hidup memuliakan Tuhan. Saya akan baca ayat 12, ayatnya yang ke-20, sudah teruskan ayat 21 sampai 36, kita baca bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang juga terharu dan apa yang akan katakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku memuliakannya lagi. Orang lain yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah bicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan didapatkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menaruh
Mari semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Hanya sedikit orang yang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu mana. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca ini adalah bagian dari percakapan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk apa? Untuk menegaskan kepada mereka bahwa anak manusia memang harus mati untuk menyelamatkan dunia. Anak manusia memang harus mati untuk menyelamatkan dunia ini. Walaupun mereka tidak paham itu, mereka bilang tadi Mesias akan ada selama-lamanya. Bagaimana kau katakan dia akan mati? Tetapi Tuhan, tetapi Yesus konsisten dengan misi kehadirannya ke dalam dunia ini adalah untuk mati, agar dengan kematiannya kita semuanya diselamatkan. Amin. Dia konsisten dengan misi, dengan tujuan keselamatan kedatangannya, yaitu apa? Menyelamatkan manusia. Dan kita bersyukur saudara, dia lakukan misi penyelamatan itu dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Dengan mati di kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Makanya saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, Paskah yang kita rayakan hari ini adalah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, karena telah menebus dosa kita. Paskah adalah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian karena menebus dosa kita. Jadi dia mati untuk apa? Untuk menebus dosamu, menebus dosaku, menebus dosa kita sekalian. Amin. Karena itu kita sudah ditebus. Karena engkau sudah ditebus, maka itu artinya engkau milik siapa? Milik sang penebus itu. Coba kalau misalnya saudara gadekan handphone di Pegadaian, saudara tidak mampu menebusnya, lalu kau ngomong sama temanmu, saya gadekan tuh handphone di situ misalnya 6 juta, padahal harga handphone itu sebetulnya 20 juta, dan saya tidak sanggup menebusnya. Lalu saudara bilang sama temanmu, kalau kau tebus itu handphone buat kau. Lalu kawanmu tadi bawa uang 6 juta, ditebuslah handphone itu. Setelah itu handphonenya milik siapa? Milik kawan yang menebus itu. Nah demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan di sana, dengan demikian hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan miliknya. Amin. Kenapa? Karena dia sudah menebus engkau, dia sudah menebus saya, dia sudah menebus kita. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian, bahwa
Kita bukan milik kita lagi. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Ditebusnya bukan dengan barang yang fana. Makanya setiap kali kita perjamuan kudus, kita seringkali menyanyikan bukan dengan barang fana. Kau tebus aku Tuhan dengan darah yang mahal. Dia tebus engkau, dia tebus saya, dia tebus kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak. Dia tebus engkau, dia tebus saya, dia tebus kita dengan darah yang mahal. Dengan demikian, hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus. Saya kira kesadaran ini harus ada pada masing-masing kita, bahwa engkau bukan lagi milikmu, saya bukan lagi milikku, kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus. Amin. Nah, karena itu saudara, saya katakan di sana, karena itu sudahlah seharusnya hidup kita gunakan untuk memuliakan Tuhan sebagai wujud nyata dari sikap kita membalas kasih-Nya. Sudah seharusnya kita hidup memuliakan Tuhan sebagai wujud nyata dari sikap kita membalas kasih-Nya, walaupun kita tidak bisa membalas kasih-Nya. Kenapa? Kasih-Nya terlalu besar, kasih-Nya terlalu ajaib, kasih-Nya terlalu luar biasa. Kita nggak bisa membalas. Tetapi dengan kita memuliakan Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita balas kasih. Walaupun tidak mampu kita balas. Kenapa? Karena terlalu mahal. Terlalu mahal. Keselamatan yang kau dapat, keselamatan yang saya dapat, keselamatan yang kita dapat itu terlalu mahal. Kenapa? Ditebusnya dengan darah Yesus. Makanya Jumat Agung dan Paskah harus memberikan penyadaran kepada kita bahwa sangat berharga kita ini di mata Tuhan. Sangat berharga kita ini di mata Tuhan, makanya Dia rela mengorbankan nyawanya demi saudara, demi saudara, demi saudara, dan demi saudara. Itu sebabnya sebagai tanda respek kita, tanda hormat kita bertekad untuk apa? Memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saudara, selama bulan April ini, maka tema gereja kita adalah memuliakan Tuhan dengan kebiasaan baik. Karena kita rindu betul-betul ini bukan hanya sekedar kita tahu, tapi ini menjadi sebuah gerakan yang kita lakukan sehari demi sehari. Makanya tema gereja kita April ini memuliakan Tuhan dengan kebiasaan baik. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema apa yang dimaksud dengan hidup memuliakan Tuhan. Dan mulai minggu depan kita akan renungkan satu persatu bagaimana kita mengaplikasikan hidup memuliakan Tuhan itu. Dengan hidup berdisiplin dalam segala bidang. Disiplin hidup, disiplin kerja, disiplin berdoa, disiplin beribadah.
disiplin baca Alkitab dan lain sebagainya. Karena tanpa disiplin kita tidak mungkin mendapat capaian yang maksimal. Minggu depan kita renungkan firman dengan tema hidup disiplin. Kata disiplin itu akar katanya sama dengan murid, disciples. Nanti minggu depan akan kita renungkan firman dengan tema hidup disiplin. Nanti minggu yang ketiga kita renungkan firman dengan tema hidup optimis dan antusias. Sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai kesadaran bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita harus apa? Harus optimis bahwa Tuhan pasti sertai engkau, Tuhan pasti berikan kemenangan bagimu, Tuhan pasti akan berikan keberhasilan bagi saudara, sehingga saudara hidup optimis. Amin. Hari-hari ini memang hari-hari hidup yang sulit. Tapi hari-hari yang sulit ini tidak boleh membuat kita kehilangan optimisme dan antusiasme. Karena kalau hari-hari yang sulit ini saudara malah pesimis, kehilangan semangat, ya makin hari semuanya. Makanya hari-hari yang sulit ini justru kita semuanya didorong untuk apa? Optimis dan antusias. Amin. Amin. Hadirlah bagian dari janji Tuhan kepada kita, di mana tahun 2021 adalah tahun kesempatan, year of the opportunity. Kesempatan itu akan kita dapatkan apabila kita berdisiplin, optimis, dan antusias dalam segala bidang. Antusias dalam berdoa, antusias baca Alkitab, antusias bekerja, antusias mengembangkan usaha. Jadi saya mau bilang kepada kita bahwa hal-hal yang kita dengarkan dari pemberitaan firman Tuhan di mimbar hari Minggu itu nggak hanya bicara tentang hidup kita hari Minggu, tapi itu bicara tentang hari-hari kita setiap hari, di mana firman itu harus diaplikasikan setiap hari. Amin. Lalu nanti pada minggu yang keempat akan kita dengarkan firman dengan tema mengucapkan perkataan berkat. Kita harus membiasakan diri mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendorong. Bukan kata-kata yang melemahkan, bukan kata-kata yang mematikan semangat, bukan. Ini semuanya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita jadikan lifestyle kita, gaya hidup kita. Dan ketika ini kita lakukan sebagai gaya hidup kita, maka hidup kita sudah menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya saudara, saya rindu kita sekalian betul-betul selalu fokus kepada firman. Dunia sekarang ini terlalu banyak mendistract kita, mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Makanya seringkali banyak orang menamai tahun-tahun kita ini year of the disruption, tahun-tahun gangguan. Kita diganggu sehingga tidak fokus pada tujuan. Kelihatannya kita sibuk banyak mengerjakan sesuatu, waktunya habis, tapi nggak produktif. Makanya Tuhan mau kita praktekkan kebiasaan baik ini
sehingga kita betul-betul memuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara, jadi hari ini kita fokus kepada tema yang pertama, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya tentu adalah bagaimana caranya agar kita hidup memuliakan Tuhan. Nah dari pembacaan kita tadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat di sana bahwa paling tidak ada 3 hal yang ditekankan kepada kita tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah kita memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Itu yang pertama, memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Hidup ini tidak mungkin lepas dari penderitaan. Jadi jangan pernah saudara berpikir bahwa karena saya rajin ke gereja, maka hidupku akan bebas dari penderitaan. Gak mungkin. Alkitab sudah bilang dunia ini adalah lembah tangisan dan air mata. Alkitab sudah menunjukkan kepada kita orang-orang beriman ternyata juga dihadapkan kepada penderitaan-penderitaan. Cuma sekarang di tengah penderitaan itu bagaimana caranya agar kita memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Di sana saya ambil contoh Yusuf, anak Yakub. Bagaimana Yusuf anak Yakub ini akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Walaupun dia harus melewati penderitaan yang menakutkan dan mengerikan, tetapi karena ia memuliakan Tuhan dalam penderitaan, akhirnya dia sampai ke sana. Bahkan dia menjadi juru selamat bagi keluarganya, juru selamat bagi bangsanya, bahkan juga juru selamat bagi orang Mesir pada saat itu. Saya kira kita semua sudah tahulah kisah tentang Yusuf ini. Bagaimana Yusuf ini sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Tetapi kakak-kakaknya sangat iri kepadanya karena dia sangat disayangi oleh Yakub ayah. Maka dia kemudian apa? Kemudian dijual seluruh belian. Tapi tetap baik. Difitnah, tetap baik dia. Makanya saya katakan di sana Yusuf adalah seorang yang memuliakan Tuhan lewat penderitaan. Yusuf harus menderita difitnah dan masuk penjara sebelum akhirnya dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun dan menjadi raja muda di Mesir. Dia bisa melewati itu. Kenapa? Karena dia tetap bersikap baik di tengah-tengah penderitaan itu. Dia nggak putus asa. Dia nggak putus asa. Dia tetap yakin bahwa di balik semua peristiwa itu ada rencana Tuhan yang baik. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, mungkin boleh tampilkan ayat 20. Kejadian 50 ayat 20, lihat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi rencana jahat dari kakak-kakaknya justru digunakan Tuhan untuk apa? Mencapai sebuah maksud yang besar,
yaitu Yusuf menjadi raja. Coba bayangkan kalau kakak-kakaknya tidak menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Mesir, kira-kira jadi raja nggak ya? Nggak sampai ke Mesir dia kalau nggak dijual kakak-kakaknya. Jadi kadang-kadang saudara, apa yang jahat yang orang rencanakan kepada kita bisa juga dipakai Tuhan untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita, asal kita menyikapinya secara benar. Asal kita menyikapinya secara benar. Makanya saudara, ketika ada orang menjahati engkau, jangan bilang kau jahati aku satu, ku balas 10 kau. Jangan. Lihat Yusuf ini, belajar dari Yusuf. Ternyata rencana jahat dari orang bisa juga dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Makanya saya katakan sana, jika saat ini kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai penderitaan, sadarilah melalui penderitaan tersebut kita dapat memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui respon yang benar. Melalui respon yang benar. Makanya saudara-saudara, udah berusaha meresponi secara baik apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi di dunia ini. Jangan gerasa gerusu. Jangan gerasa gerusu. Kalau saudara nggak ngerti apa ini, doa sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan hikmat kepadaku untuk menyikapi situasi yang aku nggak ngerti ini. Nanti Tuhan akan berikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan katakan, anakku begini loh caranya anakku. Walaupun kadang-kadang tidak selalu selaras dengan pemikiran kita, walaupun kadang-kadang tidak selalu selaras dengan kemauan kita, tapi kita harus percaya bahwa ending-endingnya, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan hidup baginya. Memuliakan Tuhan dengan hidup baginya. Kita seringkali Bapak Ibu sekalian hanya berpikir kita hidup bagi diri sendiri. Padahal tadi kita udah tahu kita ditebus. Kita bukan milik kita lagi, tapi kita masih hidup untuk diri kita, nggak selaras. Makanya saya bilang di sana, jika selama ini kita hidup untuk diri sendiri dengan mengejar kekuasaan dan kekayaan untuk diri sendiri seperti Sakeus yang kita baca dalam Alkitab, maka melalui Paskah ini sudah saatnya kita bertobat. Bertobat, mengalami perubahan yang radikal. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita, melainkan kita hidup bagi Dia. Amin. Amin. Hidup bagi Dia. Artinya apa saya katakan? Artinya adalah hidup sesuai dengan teladannya, di mana Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia taat pada perintahnya dan mengasihi Bapaknya. Itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Sebagai apa? Sebagai respon kita terhadap kasih Tuhan itu, sebagai respon kita terhadap kebaikan Tuhan itu. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kesadaran ini yang harus ada pada kita. Kenapa? Kita sudah ditebus.
Kita bukan milik kita lagi, kita milik Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, maka semuanya untuk Tuhan. Amin. Semuanya untuk Tuhan. Kita perlu belajar untuk meresponi Paskah ini secara benar. Lalu yang ketiga, memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan memikul salib. Memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan rela memikul salibnya. Saya katakan di sana, Yesus mengajar agar kita memikul salib. Artinya apa memikul salib itu? Artinya adalah menyalibkan keinginan daging dan fokus pada keinginan roh. Menyalibkan keinginan daging, mengabaikan keinginan daging dan fokus pada keinginan roh. Itu yang Tuhan inginkan. Memikul salib artinya apa? Menyangkal diri, mematikan manusia lama dan menjadi manusia baru yang hidup dalam Tuhan. Jadi jika sebelumnya kita memiliki sifat buruk yang melekat dalam diri kita, kita mesti komit meninggalkan itu. Sebagai bentuk dari apa? Sebagai bentuk dari kesadaran kita, aku ini bukan milikku lagi, aku ini milik Tuhan. Sebagai kesadaran atas itu, makanya biarlah melalui masa raya Paskah ini kita semuanya disadarkan, aku bukan milikku lagi, aku milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, maka hidup ini kupersembahkan untuk Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Jadi biar ini kita hayati Bapak Ibu sekalian, dan kita praktekkan dalam hidup kita, maka Tuhan akan dimuliakan dalam hidupmu sehari-hari, dan Tuhan pasti akan berkati kita. Tuhan pasti akan pakai kita makin hari makin maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua.